Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Febriani dengan NIM 12211320. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya akan mereview ya teman-teman, selama satu semester saya belajar apa saja di aplikasi komputer statistik. Nah, yang pertama itu ada tugas modul menginput data, seperti ini ya teman-teman. Nah, penginputan data itu merupakan menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Bisa kalian lihat web saya. Nah, yang kedua itu ada pengolahan data dan penyajian data menggunakan SPSS ya teman-teman. Nah, pengolahan data dan menyajikan data itu berhubungan dengan pengumpulan data dan meringkankan data serta penyajian hasil peringkasan. Nah, data-data statistik itu diperoleh dari sensus, survei, atau pengamatan lainnya. Nah, umumnya itu secara acak ya teman-teman. Nah, dan tidak terorganisir dengan baik. Nah, maka itu data tersebut harus ringkas dengan baik dan teratur, baik dalam tabel maupun presentasi grafik sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan statistik inferensial. Nah, tugas-tugasnya bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, untuk tugas yang kedua itu ada latihan teori pengolahan penyajian data. Nah, ini kita disuruh tidak bikin video teman-teman, tapi menyelesaikan soal. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk apanya ya teman-teman. Nah, untuk modul selainnya itu ada modul parameter. Nah, apa sih itu modul uji parametrik? Itu adalah suatu pengukuran tentang parameter. Artinya, ukuran seluruh populasi dalam penelitian harus diperkirakan dari apa yang terdapat dalam sampel, yaitu syarat umumnya harus terpenuhi apabila seorang peneliti harus menggunakan statistik parametrik, yaitu normalitas. Nah, asumsi ini tuh harus dipenuhi ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat. Modul ini tuh dihadapkan pada uji hipotesis. Hipotesis itu dilakukan karena sering persoalannya dihadapkan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati berdasarkan sampel. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman untuk link pembahasan uji parameter. Ada uji beda rata. Apa sih itu yang dimaksud uji beda rata itu? Kayak menguji apakah rata populasi dua kelompok itu bisa sesuai atau tidak ya teman-teman, seperti yang ada di susun seperti hipotesisnya. Selanjutnya ada uji beda dua rata. Nah, apa sih itu uji beda dua rata? Itu merupakan data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda mean, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Nah, uji mean itu bisa digunakan kedua berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka menggunakan dua kasus seperti di atas, satu uji korelasi dan yang kedua adalah uji beda rata. Nah, pembahasan kasusnya bisa kalian link ya teman-teman. Contohnya untuk penyelesaiannya seperti ini yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada modul UPS, yaitu modul uji non parametrik ya teman-teman. Nah, apa sih itu modul non uji parametrik? Yang sebelumnya sama yang di awal materi itu uji parametrik yang ini itu memiliki banyak keuntungan, yaitu menggunakan seperti data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunanya bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Nah, dua itu dapat digunakan untuk level binominal, ordinal, yang tiga sederhana dan lebih mudah. Nah, uji parametrik ini ada 4, uji satu sampel, dua sampel yang berhubungan atau dependen, terus yang ketiga ada dua sampel tidak berhubungan atau independen, yang keempat itu ada data 3 atau lebih sampel yang berhubungan atau dependen juga.
Terus untuk materi selanjutnya masih sama, modul soalnya kalian lihat. Terus di situ ada modul analisis regresi sederhana ya teman-teman. Nah, untuk regresi sederhana itu tujuannya peramalan itu di mana model tersebut adalah sebuah variabel dependent tergantung dan variabel label bebas serta regresi linear sederhana digunakan ketika hanya satu pada variabel predikator yang digunakan untuk memprediksi variabel terikat. Nah, contohnya itu memprediksi penjualan. Nah, bisa kalian lihat untuk soalnya. Terus ada regresi berganda ya teman-teman. Materi selanjutnya. Apa sih itu regresi berganda? Nah, regresi berganda itu merupakan persamaan regresi matematika yang memungkinkan untuk meramal nilai-nilai perubahan tak terbatas atau dependent dari nilai-nilai satu atau lebih perubahan bebas independen. Nah, dalam regresi berganda itu di mana independen lebih dari satu variabel boleh antara 2 sampai 7. Nah, kalau melebihi 7 itu variabel independen, maka hasil ramalannya itu tidak akan efektif ya, teman-teman. Nah, regresi berganda itu juga merupakan hal yang paling sering digunakan untuk menganalisis hubungan lebih efektif dari regresi sederhana. Nah, untuk modul selanjutnya yaitu modul terakhir yaitu ada validitas dan realitas ya teman-teman. Nah, apa sih itu validitas dan probabilitas ya teman-teman? Maaf. Dalam skala Likert atau Likert itu berpendapat kalau responden itu harus melengkapi kuesioner maka menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian. Nah, pembahasan tentang validitas dan realitas itu bisa kalian lihat teman-teman yang ada di channel. Nah, sekian review saya tentang materi awal sampai akhir sebelum melaksanakan ujian akhir semester. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.